jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, yang mana yang menjadi dasar untuk membangun kehidupan rumah tangga saudara berdua. Saya ambil dari Kejadian 2 ayat yang 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kembali kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Maha Besar Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Dan pada saat ini untuk sukacita yang kami rasakan, kami mendasari sukacita ini dengan melengkapinya dengan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama, sebagai dasar yang kokoh dan yang kuat untuk kedua mempelai yang akan membangun dan membina kehidupan rumah tangga mereka. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, bahkan juga hadir memberkati firman-Mu yang akan disampaikan. Demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami memohon dan kami sambut firman. Amin. Saya akan bacakan bagi kita demikian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24 yang berbunyi demikian dalam nama Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Shalom. Saudara mempelai berdua, jemaat dan kedua orang tua yang dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan. Dan mulanya dikatakan laki-laki atau Adam pada saat itu yang belum sempurna, karena dia seorang diri, makanya dia belum sempurna. Kemudian Allah dengan tindakannya melengkapinya dengan kehadiran seorang perempuan, yaitu Hawa, sebagai penolong baginya. Dan oleh karena itu, ya, saudara berdua dan kita semua yang hadir pada saat ini, sampai hari ini laki-laki dan perempuan akan bersatu membentuk suatu persekutuan rumah tangga, hidup bersama dan menghasilkan keturunan. Tuhan sebagai seorang penolong bagi laki-laki. Nah, jadi mempelai berdua dan jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, penolong itu berarti bahwa ketidakmampuan laki-laki itu menjalani kehidupannya seorang diri. Nah, oleh karena itu ada penolong yang akan menolongnya. Itu berarti kalau saya simpulkan, ya, ada kelemahan yang dialami seorang laki-laki ketika ia hanya berjalan sendiri. Karena itu juga di dalam kitab Khotbah dikatakan berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Kalau yang satu terjatuh, maka yang satu akan mengangkatnya. Itu fungsi daripada saling menolong. Oleh karena itu tindakan Allah yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini, yang kita lakukan saat ini dalam rangka peneguhan dan pemberkatan nikah saudara Raffi Saputra dan saudari Sevia Antika Yohana pada saat ini, yang akan dipersatukan oleh Tuhan melalui peneguhan dan pemberkatan nikah. Karena itu saya seorang laki-laki, tidak demikian, ya. Jadi laki-laki juga ada kelebihan, perempuan juga memiliki kelebihan. Tetapi juga masing-masing antara laki-laki
dan perempuan pasti memiliki kelemahan. Laki-laki memiliki kelemahan, perempuan juga memiliki kelemahan. Oleh karena itu, bagi saudara berdua dan kita semua pada saat ini, sebuah keluarga yang dilengkapi laki-laki dan perempuan, peranannya adalah untuk saling menolong tadi. Tidak mengklaim bahwa saya perempuan yang paling hebat, bahkan tidak juga mengklaim bahwa saya mampu, saya laki-laki yang paling hebat, tidak. Tetapi yang harus disadari, masing-masing saling melengkapi. Oleh karena itu, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam pembentukan atau penyatuan laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa pada saat itu. Sehingga dikatakan diambillah tulang rusuk daripada Adam, lalu dibentuk jadi seorang perempuan, yaitu Hawa. Jadi maka lengkaplah dikatakan manusia di Taman Eden pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, ketika Allah menjadikan perempuan pada saat itu, Ia membuat Adam tertidur, dikatakan, ya, tertidur nyenyak, kemudian lalu diambilnya lah tulang rusuk itu. Kita sekarang, ya, harus diambil, ya, tulang rusuknya, ayo yang laki-laki, ya. Kalau seandainya kita membayangkan, ya, perempuan itu kembali diciptakan lewat tulang rusuk, ya, maka akan dibius dulu, ya, kalau zaman kita sekarang, karena dokter akan mengadakan operasi. Nah, kalau ya, harus diambil dari tulang rusuk dan membuat kita tidak akan sadar beberapa jam. Nah, demikian juga Allah membius laki-laki, yaitu Adam pada saat itu, diambilnya tulang rusuk Adam, tidak tahu bagaimana sebenarnya Adam ini, ya, bentuk perempuan atau teman sepadan yang dijadikan Tuhan pada saat itu. Tetapi setelah jadi baru dia bangun, ya, lalu dibawanya, dan menurut Adam pada saat itu, Hawa tidak ada tandingannya. Dialah yang tercantik karena satu-satunya yang dijadikan. Ya, coba kalau ada yang lain, ya, pasti tidak tercantik. Ya. Nah, oleh karena itu saudara mempelai berdua dan jemaat yang diberkati Tuhan, ya, laki pada saat ini saudara Randy, ya, memandang istrinya pada saat ia memutuskan menikah si Via, ya, bahwa inilah yang tercantik, ya, si Via inilah yang tercantik bagi Randy. Yang saya lihat begitu, ya, dari sekian banyak perempuan. Begitu juga Via, ya, sebagai perempuan juga mengatakan, ya, ketika Via memutuskan memilih Randy menjadi suamimu, bahwa dialah yang terhebat, dialah yang terganteng, yang menjadi milik saya. Kira-kira benar begitu, ya? Jadi karena itu saudara berdua berkomitmen untuk membentuk rumah tangga dan hidup sebagai suami istri. Dalam menjalani kehidupan bersama yang harus diingat, ya, bahwa yang pertama tadi kita harus saling menolong. Jangan ada kata mengklaim saya yang paling hebat. Itu jangan sampai terjadi. Ya. Saya yang paling mampu. Tetapi yang harus didasari atau disadari di dalam kita membangun, membina kehidupan rumah tangga, masing-masing baik laki-laki maupun perempuan menyadari bahwa ada kelemahan. Kalau menyadari masing-masing ada kelemahan, maka perjalanan kehidupan rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Ya. Karena seiring dengan waktu, ya, saudara mempelai berdua dan kita semua yang ada di tempat ini, ya, kita semua pasti akan menua. Pasti akan menua, tidak selalu mudah, dan kita juga tidak selalu menempuh jalan yang mudah di dalam kehidupan ini. Itu artinya kita akan menempuhkan jalan daripada menuju penuaan. Oleh karena itu, ya, pada hari saudara berdua akan mengikrarkan cinta kasih satu sama lain, yang akan dilakukan nanti. Maka seiring berjalannya waktu juga, ya, saya harapkan tanpa bisa pudar, tetapi akan selalu menguat, ya, satu dengan yang lain. Itu jangan lagi karena tua dia tidak cantik, dibilang dia tetap tercantik. Tapi ingatlah hari ini, ya. Oleh karena itu, ketika keluarga akan bertahan dan saling memuji dan memberi
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, satu daging itu berarti bukan lagi dua. Oleh karena itu berbeda pada masa pacaran, ya, Rani dan Pia ya, berbeda pada masa pacaran. Masa pacaran masih belum, yang sudah merasakannya. Ya, kalau masih pacaran belum satu, oleh karena itu sangat rindu kalau tidak bertemu. Tetapi kalau sudah diberkati tentu berbeda perasaannya, berbeda dengan pada masa pacaran. Karena kalian sudah disatukan oleh Tuhan. Bukan nantinya dalam kehidupan bersama, dan nanti ketika kalian berdua dianugerahi seorang anak, maka kalian akan bertanggung jawab sebagai generasi seperti orang tua kalian sudah memelihara kalian berdua, sudah membesarkan kalian berdua sampai saat ini, ya. Kalian dan orang tua pasti nanti akan memiliki peran yang sama. Begitu pula orang tua dari masing-masing pihak nanti akan memiliki cucu. Jadi itulah perjalanan kehidupan kita yang harus terus kita jalani. Kemudian pesan saya yang terakhir dalam firman Tuhan pada saat ini, yang menjadi paling penting, bahwa kita hidup ini dikatakan bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu, bagi saudara berdua, mengingatkan kita semua pada kesempatan ini juga, jangan lupa baca firman Tuhan, ya. Jangan lupa baca firman Tuhan. Kalau untuk memenuhi kebutuhan jasmani, pasti kita tidak akan lupa, pasti tidak akan lupa, ya. Tetapi, ya, firman Tuhan itu jangan sampai kita abaikan. Kalau sampai firman Tuhan itu kita abaikan, maka itu akan membuat rohani kita menjadi lemah. Firman. Di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus
Randi dan Saudari Via, saya akan membacakan penetapan nikah dan arti nikah bagi saudara berdua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan, suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur dalam suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah, dan oleh karunia Allah anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen, untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Saya, Randi Saputra, mengambil engkau, Sevia Antika Yohana, menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saya, Sevia Antika Yohana, mengambil engkau, Randi Saputra, menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan. Randi Saputra dan saudara Sevia Antika Yohana telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaat. Maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Sikan pemasangan cincin. Sikan mempelai berdua akan memasangkan cincin. Harapan kita semoga seperti bentuk cincin ini yang tidak ada ujungnya, seperti itu jugalah cinta kasih mereka di dalam pernikahan mereka. Sepersilahkan kepada mempelai laki-laki terlebih dahulu untuk mengucapkan janji sebelum memasangkan cincin. Kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Silahkan kembali kepada mempelai perempuan untuk memasangkan cincin ini di jari manis laki-laki. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Baiklah, pemasangan cincin selesai. Kedua mempelai dipersilakan untuk berlutut menerima pemberkatan nikah. Berkati, memelihara dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Kami persilahkan mempelai laki-laki membuka cadar mempelai perempuan serta memberikan ciuman tanda kasihnya. Ya. Kan ciuman tanda kasihnya di kening. Silakan 1, 2, 3. Tahan, tetap tahan. Setelah selesai, selanjutnya mempelai laki-laki menempatkan istrinya di sebelah kanan. Silakan bertukar tempat.
Geser. Saudara sebagai kepala rumah tangga yang baru, selamat. Karena itulah saudara menempatkan istrimu ya di sebelah kananmu. Karena Tuhan Yesus berfirman, dengan tangan kanan yang teracung aku akan menjaga memelihara umatku, kata firman-Nya. Itu berarti ketika saudara sudah menjadi kepala rumah tangga yang baru, artinya tanggung jawabmu sebagai kepala rumah tangga sekaligus juga menjadi imam bagi keluarga. Hari ini saudara berdua telah resmi di hadapan Tuhan, hidup sebagai suami istri, dan tidak ada lagi tirai pemisah antara saudara berdua, ya. Sebab saudara berdua sudah menjadi satu saudara sedaging. Boleh berbalik ke jemaat, kasih senyum yang sudah diberkati. Ya, kasih senyum. Oke. Ya. Oke, cukup. Kembali duduk, silakan duduk kembali. Selamat, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Pendeta Noviana SPH selaku Ketua MPH sekaligus Ibu Pendeta Pelayanan yang sudah melaksanakan tugas berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas pelayanannya. Baik, kita mempersingkatkan waktu. Di sini kami dari MPH sekaligus menyerahkan kartu tanda nikah dan Alkitab sebagai bukti, sebagai kenang-kenangan dari kami, karena kami tidak dapat memberi apa-apa, hanyalah memberi Alkitab dan kartu nikah. Terima kasih untuk mempelai dan keluarga dan undangan keluarga yang jauh dari mana saja berada. Mengucapkan untuk mempelai dan keluarga selamat menempuh hidup yang baru. Semoga kalian berdua dan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan untuk menaikkan doa kita. Kita berdoa. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah, perjanjian mereka yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat-Mu pada saat ini. Kami memohon ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, mampukanlah mereka di dalam mereka membangun kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh satu kepada yang lain. Begitu pula ya Tuhan, mampukanlah mereka untuk saling memelihara dan melindungi dalam segala kesukaran hidup dan godaan. Begitu pula mampukanlah juga mereka mengatasi berbagai tantangan hidup yang harus mereka jalani di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami menyerahkan juga kedua orang tua mereka masing-masing, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Mulai hari ini mereka dipersatukan oleh pernikahan anak-anak mereka pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati mereka semua dan juga berkati pesta yang akan mereka laksanakan pada hari ini, acara resepsi yang akan digelar pada hari ini. Tuhan sertai dan berkati agar semua pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan seluruh umat-Mu yang boleh hadir juga pada saat ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa dan permohonan ini, dan kami akan sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Kami ucapkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengumpulkan persembahan syukur kita pada kesempatan ini. Sementara persembahan kembali lagi, saya mengajak kita untuk berdoa. Kami mengucapkan terima kasih tak henti-henti kepada-Mu ya Tuhan Allah. Berbagai bentuk berkat sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Baik berkat kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita yang boleh kami rasakan bersama pada saat ini. Dan pada saat ini juga atas rasa syukur kami ingin mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kiranya persembahan ini berkenan untuk memuliakan nama Tuhan melewati kehidupan kami. Bahkan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Diberkati kami semua yang hadir. Dan biarlah kami senantiasa menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap persembahkan yang terbaik. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Persilakan duduk kembali, ibadah kita selesai dan kita akan melanjutkan acara kita pada saat ini. Acara yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pihak keluarga. Kami persilahkan. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili keluarga mempelai laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Kami keluarga merasa bersukacita dan merasa bersyukur karena pada pagi ini anak kami, pasangan mempelai Sepia dengan Randi ini telah berhasil diteguhkan nikahnya dengan baik
di gereja GKI Firdaus ini. Sekali lagi kami angkat pujian dan syukur karena tidak lupa bahwa semua itu adalah atas berkat dan pernyataan Tuhan. Pada kesempatan ini kami atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerjasama yang baik, atas kesediaan, atas kehadiran seluruh keluarga kedua belah pihak, seluruh anggota jemaat, masyarakat sekitar, dan anggota jemaat dari tempat lain yang saya mohon maaf kalau saya dapat sebutkan satu persatu. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan kita untuk bersama-sama dalam ibadah peneguhan pemberkatan nikah anak kami ini. Yang sebesar-besarnya kepada pihak MPH Jemaat GKI Firdaus Marapik atas pelayanan yang baik kepada kami dalam melayani dari kebaktian persiapan sampai peneguhan nikah. Dan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah dapat memimpin dan melaksanakan seluruh rangkaian acara pemberkatan nikah mereka ini dengan baik. Selanjutnya saya, karena ungkapan syukur dan sukacita kami, selanjutnya kami setelah kita kebaktian ini kami mengundang Bapak Ibu seluruh keluarga, masyarakat sekitar, tamu dan undangan, dan Ibu Pendeta, kita dapat bersama-sama ke rumah kami, ke rumah mempelai, yaitu ke rumah Bapak Ranti, Ibu Ranti. Kita bersama-sama di sana akan menikmati jamuan hidangan yang telah kami sediakan. Rangkaian acara kita pada pagi hari ini dan dua insan bersama.
jemaat dan tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Kembali kita akan bersama-sama mengungkapkan syukur kita, di mana karena peneguhan dan pemberkatan nikah, yaitu Saudara Randi Saputra dan Saudari Sevia Antika Yohana sudah berjalan dengan lancar dan baik. Maka oleh sebab itu kembali kita di tempat ini untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya, dan kita akan bersama-sama pada kesempatan ini memulai ibadah kita. Mari kita mengangkat pujian kita dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 318 bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga, jemaat dimohon berdiri. Syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait yang pertama dan sampai bait yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Syukur. Kami berdua, Randi Saputra dan Sevia Antika Yohana serta seluruh keluarga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai seluruh rangkaian acara pernikahan kami. Kami berdua mulai hari ini mengutamakan Tuhan Yesus menjadi kepala rumah tangga kami, supaya baik dalam suka dan duka kami berdua tetap setia sampai maut memisahkan kami. Ungkapan syukur mempelai berdua. Kembali kita angkat nyanyian syukur kita dari NKB nomor 21 bait yang pertama. Ku diberikan hidup baru. Oleh Yesus Tuhanku, irama
syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami naikkan karena perkenanan-Mu. Tuhan sudah memberkati peneguhan dan pemberkatan nikah saudara Randi dan saudara Via, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan baik dan lancar. Bahkan sampai pada saat ini kami berkumpul kembali untuk menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon pada kesempatan ini, diberkati ungkapan syukur kami yang kami sampaikan lewat ibadah kami pada saat ini. Dan jika sebentar lagi kami akan mendasari syukur yang kami naikkan kepada Tuhan melewati firman-Mu, diberkati juga firman-Mu yang akan diwartakan bagi kami sekalian pada saat ini. Dan biarlah itu menjadi firman yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kami setiap harinya. Demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Baiklah mempelai yang berbahagia dan seluruh jemaat dan masyarakat yang diberkati oleh Tuhan pada kesempatan ini yang sudah hadir, firman Tuhan yang saya ambil sebagai dasar ungkapan syukur bagi mempelai berdua pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, pelayanan untuk pendamaian. Saya akan bacakan ayat yang ke-17, berbunyi demikian dalam nama Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat yang terakhir, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mempelai yang berbahagia dan seluruh orang tua bahkan keluarga besar yang diberkati di dalam nama Tuhan. Selalu kita sampaikan kepada seseorang atau pasangan ya, yang memasuki kehidupan pernikahan. Mengapa disebut hidup baru? Bapak Ibu, ternyata yang dimaksud daripada ucapan itu adalah sebuah perubahan status ya. Status dari yang awalnya sendiri menjadi berdua ya. Dari kekasih hingga kini sah menjadi suami dan istri. Itulah kenapa dikatakan ya, alasannya ucapan selamat menempuh hidup baru, salah satunya karena perubahan daripada status. Nah, sesungguhnya mempelai yang berbahagia dan seluruh jemaat memasuki pernikahan bukan hanya menyangkut soal status saja yang berubah ya, tetapi juga dalam gaya hidup ya. Pengambilan keputusan, gaya hidup dalam aktivitas dan lain sebagainya tentu juga akan berubah. Jadi menikah bukan hanya sekedar pesta yang meriah, menikah juga bukan hanya sekedar ya ibaratnya belajar memasak, menyamakan hobi dan kegemaran. Bukan antara dua manusia, pria dan wanita. Nah Bapak Ibu Saudara, secara anatomi saja kita manusia ini sudah berbeda dan tidak sebangun ya. Apalagi kalau urusan hati dan jiwa. Jadi menikah itu berarti menyatukan dua isi kepala, menyatukan dua ide, bahkan juga menyatukan impian menjadi sesuatu yang besar untuk bersama-sama. Pasangan, keluarga, dan juga impian orang lain di sekitar kita. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa hal menempuh hidup baru bukan hanya ketika seseorang menikah, tetapi yang lebih ditekankan kepada kedua mempelai dan iman. Hubungan kita dengan iman, maka menempuh hidup baru juga terkait dengan keputusan kita untuk mengikut Yesus, menyertakan Yesus di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi seorang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya statusnya yang berubah, tapi juga gaya kehidupannya juga harus berubah ketika dia menyertakan Yesus di dalam pernikahannya.
dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Jadi menjadi ciptaan baru menekankan bahwa status seseorang yang dulu sebagai orang yang berdosa, kita manusia adalah orang yang berdosa. Namun sekarang ketika kita mengalami pendamaian melalui penebusan, melalui penyucian yang berasal daripada Tuhan, ketika kita memohon ampun atas segala dosa kita, maka ketika ciptaan baru yang dimaksudkan di sini juga berarti gaya kehidupan juga harus berubah. Itu artinya mempelai yang berbahagia dan kita sekalian yang hadir pada saat ini, fokus hidup kita bukan hanya kepada diri kita, tetapi ketika kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya rasa ini menjadi suatu momentum ya, yang bisa menjadi kesaksian, terutama bagi mempelai berdua yang sudah melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah, yang mana kesaksian hidup sebagai orang percaya itu akan mempengaruhi orang percaya dalam membangun kehidupan rumah tangga, bisa juga mengubah kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dan oleh karena itu, saudara berdua, jalanilah kehidupan rumah tangga Kristen dengan mengingat bahwa bukan hanya status menikah yang kita miliki ya sebagai rumah tangga yang baru, tetapi juga status sebagai ciptaan yang baru yang sudah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Selamat menempuh hidup baru kepada Randi dan Via, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara. Amin. Yang ada di surga, kami ingin menaikkan rasa syukur kami atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Peneguhan dan pemberkatan nikah sudah terlaksana dan berlangsung dengan baik. Tentu itu semua bukan karena kekuatan kami sebagai manusia sendiri, tetapi semata-mata karena Tuhan yang hadir dan menyertai semuanya, sehingga mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi mempelai, orang tua, bahkan seluruh keluarga. Untuk itu juga firman Tuhan yang menjadi sumber bagi kehidupan kami sudah ditaburkan, dan kiranya itu sungguh-sungguh kami pegang di dalam iman kami dan kami lakukan melewati perbuatan kami. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, bersama kami akan naikkan doa syafaat kami secara khusus untuk keluarga baru, yaitu untuk saudara kami Randi dan Via, sebagai sepasang suami istri yang akan menata, yang akan membangun kehidupan rumah tangga mereka. Dan biarlah Tuhan yang menjadi dasar atas rumah tangga mereka, sehingga keluarga Randi dan Via ini senantiasa memperoleh kebahagiaan, dan rencana Tuhan pun tergenapi atas kehidupan mereka. Dan biarlah rumah tangga mereka dihiasi dengan cinta yang kuat, kasih yang kuat, berjalan bersama-sama mengarungi kehidupan dengan komitmen yang kuat, sehingga kerukunan, kedamaian, bahkan sukacita dan kebahagiaan selalu melingkupi kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan juga turut menolong bila mana dalam rumah tangga mereka menjalani ada banyak pencobaan yang harus mereka lewati. Tuhan berikan bagi mereka kekuatan dan iman yang kuat, sehingga sekalipun ada banyak pencobaan mereka tidak terjatuh melewatinya, tetapi bersama-sama menemukan jalan keluarnya di dalam Tuhan. Hanya Tuhan saja sumber kekuatan bagi mereka. Begitu pula kami menyerahkan secara khusus untuk cita-cita harapan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga turut bekerja, berkuasa, bahkan berkarya dalam kehidupan mereka, sehingga segala hal yang diharapkan boleh mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera atas kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kasih Tuhan yang bertahta dan memimpin keluarga Randi dan Via diberkati pula ya Tuhan. Kami menyerahkan pada saat ini secara khusus acara resepsi yang setelah ini akan berlangsung. Biarlah atas berkat Tuhan boleh berjalan dengan baik, jauhkan dari hal-hal jahat yang dapat merusak berlangsungnya acara resepsi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kedua orang tua dari masing-masing mempelai, baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Kiranya juga Tuhan selalu memberkati
dengan kemurahan Tuhan atas kehidupan orang tua masing-masing, bagi kedua orang tua masing-masing. Dan lewat usaha dan pekerjaan pula, berkat dan rezeki juga semakin ditambahkan di dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam tugas tanggung jawab peran mereka selaku orang tua, mereka meladankan yang baik bagi anak-anak mereka. Bahkan ditambahkan iman, ditambahkan hikmat dan bijaksana, supaya di dalam menempuh kehidupan ini, masing-masing orang tua tetap merasakan sukacita dan kebahagiaan yang menghiasi kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami menaikkan doa syafaat kami secara khusus untuk kehidupan seluruh keluarga besar yang berkumpul dari mana saja, dan pada saat ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu tempatnya, tetapi kami memohon diberkati oleh Tuhan dalam kasih dan penyertaan-Mu seluruh kehidupan keluarga besar. Biarlah seluruh keluarga senantiasa mendapatkan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi seluruh kehidupan keluarga. Begitu juga ya Tuhan, kami memohon, jika hari ini keluarga dari mana saja atau bahkan besok, bahkan lusa akan kembali ke tempat mereka masing-masing melanjutkan setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang kembali memimpin mereka dalam perjalanan. Sepanjang perjalanan, kuasa Tuhan menuntun, menyertai, jauhkan mereka dari bahaya dan berbagai kendala yang dapat menghambat perjalanan. Dan biarlah kasih dan kuasa Tuhan memagari mereka, sehingga atas perkenanan Tuhan, keluarga boleh ditibakan dalam keadaan sehat dan selamat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, baik seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, bahkan seluruh masyarakat dan tamu undangan juga yang hadir, yang akan mengikuti serangkaian acara resepsi keluarga pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang memimpin dan memelihara kami sepanjang hari ini juga dalam serangkaian acara, bahkan tugas dan tanggung jawab kehidupan kami masing-masing. Dan kami serahkan, inilah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan kami panjatkan di dalam syukur kepada Tuhan. Amin. Kembali kami naikkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini syukur yang kami bawa kepadamu, kami akan serahkan persembahan kami berupa materi, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apapun juga yang masih tersisa di dalam kehidupan kami, ajarkanlah kami untuk mempergunakannya dengan rendah hati, arif dan bijaksana, sehingga setiap berkat yang kami peroleh daripada Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, terlebih bagi sesama kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mempersembahkan yang terbaik. Amin. Warga hidup
pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kita. Tuhan baik hati dan murah hati kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan memberi kita damai sejahtera. Syukur selesai, saya ucapkan selamat siang untuk kita semua dan untuk keluarga yang berbahagia dan kiranya. Dan di sini saya Ahmad Robi mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2023 untuk semuanya hadir di sini. Dan senang hadir di lokasi pesta di suasana pesta. Di sini sudah kami sajikan hidangan, makanan dan siap untuk menyambut hadirat. Kami mempersilahkan untuk Anda semua untuk menikmatinya berkat yang telah diberikan oleh Tuhan. Kalau kita semua yang hadir. Terutama dari pihak keluarga juga ingin menyampaikan beberapa hal kepada kami semua para tamu undangan. Kami persilahkan. Juga kami persilahkan bagi para pengisi acara, terutama pada untuk seluruh penyanyi-penyanyi pada hari ini. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung pada acara hari ini. Terima kasih. Nikmat
Sevia dan Randi pada hari ini. Boleh dong bentuk dukungan kita, boleh kasih tepuk tangan dulu yang meriah Bapak Ibu. Oke, silahkan berdiri dulu Mama Papa. Keduanya Randi. Oh Tuhan, ku cinta dia, Silahkan dipegang bersama. sayang dia, rindu dia, bintang dia. Bagi teman-teman yang ingin mengabadikan momennya, sebagai fotografer Sevia Antika Yohana merupakan putri pertama dari Kemayones dan Ibu Heliana dengan Randi Saputra merupakan putra kedua dari Bapak Sepedi dan Ibu Berlia. Mereka telah disatukan oleh Tuhan, cincin telah disematkan, janji telah disucikan, mereka telah disatukan bersama Tuhan. Kita doakan bersama semoga ini menjadi pernikahan yang pertama dan juga terakhir untuk keduanya. Amin. Pernikahannya yang keduanya untuk kedua keluarga besar. Silakan potong. Bukanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Silakan dari sekian nomor dulu nama Bapak dulu. Silakan. Ini sudah tumbuh dewasa yang sudah menjadi seorang istri dari seorang pria yang bernama Randi Saputra. Pak, inilah cinta pertama seorang putri adalah ayah kandungnya sendiri. Betul apa betul? Oke. Semangat, silakan ke sebelah sana. Dilanjutkan kepada Mama Papa keduanya. Mama Papa, terima kasih sudah menerima Sevia menjadi anak menantunya. Semoga bisa menerima Sevia layaknya seperti anandanya sendiri. Amin. Boleh berikan ciuman hangat pipi kanan dan pipi kiri. Sevia silahkan berdiri ke Randi lagi. Randi siapa? Kasih spesial cinta terbaik. Meski Dari sebelah sana dulu, dari Bapak. bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski bukan bintang di langit, api Selalu saja baik. Boleh berikan ciuman pipi kanan dan pipi kirinya. Lanjut ke Mama. jujur saja ku tak mampu. Percayalah, seorang ibu adalah cinta pertama dari seorang anak laki-lakinya. Pergi menjauh Terima kasih atas dedikasi yang luar biasa, didik hubungan dan didikannya selama ini, sehingga Randi Saputra menjadi anak muda yang tumbuh dewasa. Yang mempersuntikan seorang wanita atas nama Sevia Antika Yohana. Raut wajah bahagia antara keduanya sangat terpancar jelas. Dekorasi yang sangat luar biasa indah dan mewah dipersembahkan oleh Chris Salon Pujo. Dan mereka yang membuat tampan berdoa dan cantik cerita di saat ini dipersembahkan juga dari Chris Salon Pujo. Boleh keduanya? Sebentar, sekali lagi. Oke, sudah nomor berlangsung. Baik, gantian dari Sevia ke Randi. Suasana mesra dari seorang istri. Baik, untuk Sevia dan Randi, selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Saya doakan secara pribadi semoga ini menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir untuk keduanya. Berkat untuk rumah tangga mereka, amin. Semoga bahagia selamanya. Bersama besar terutama untuk Sevia dan juga Randi. Sekali lagi sebagai wujud dukungan dan doa restu pada keduanya. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya meriah untuk keduanya di sini. Luar biasa. Di sisi perasaan cinta, tapi
Ibu, tari balas Ibu.